Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Abdillah Aris dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 17 Bone. Saya akan menjelaskan materi tentang minyak bumi. Yang pertama yaitu langkah-langkah pengolahan minyak bumi. Jadi, langkah-langkah pengolahan minyak bumi di dasar laut ada 4. Yang pertama yaitu proses eksplorasi. Proses ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan minyak bumi. Proses eksplorasi yaitu upaya mencari daerah yang mengandung minyak bumi dan perakiraan cadangan minyaknya. Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara membuat peta topografi melalui pemotretan di udara. Setelah diketahui daerah-daerah yang akan diselidiki, penyelidikan selanjutnya yaitu batuan-batuan yang ada di sekitar daerah diperiksa dan pemeriksaan tersebut di laboratorium. Penyelidikan selanjutnya yaitu penyelidikan seismik, di mana para ahli membuat seperti gempa-gempa kecil di dasar laut, misalnya laut, permukaan tanah, ini laut, misalnya sini ada minyak bumi. Para ahli membuat sebuah gempa kecil dan menghasilkan getaran, di mana getaran itu menghasilkan gelombang, dan gelombang tersebut menuju ke dasar laut. Gelombang-gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi, sehingga dapat diketahui posisi atau daerah yang diperkirakan menghasilkan minyak bumi. Proses yang kedua yaitu proses eksploitasi. Jadi, setelah diketahui daerah yang diperkirakan menghasilkan minyak bumi, proses selanjutnya yaitu proses eksploitasi. Proses eksploitasi ini adalah rangkaian kegiatan untuk mengambil minyak bumi yang akan diolah. Kegiatan utama pada proses ini yaitu pengeboran. Soalnya ini minyak bumi. Pengeboran ini dapat dilakukan di lepas pantai ataupun di tengah laut, bergantung pada daerah yang diperkirakan menghasilkan minyak bumi. Pengeboran ini menghasilkan minyak bumi berupa minyak mentah, di mana minyak mentah itu yaitu seperti cairan kental yang berwarna hitam. Minyak mentah tersebut masih mengandung ratusan hidrokarbon, misalnya alkana, alkena, alkuna, aromatik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu proses pemisahan komponen-komponen yang terdapat dalam kandungan minyak bumi. Jadi, komponen-komponen pada minyak mentah harus dipisahkan berdasarkan titik didihnya agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Metode yang digunakan yaitu metode distilasi bertingkat. Jadi, minyak mentah mula-mula dipanaskan hingga suhunya mencapai 500 sampai 600 derajat Celcius dengan menggunakan uap air bertekanan tinggi. Hasil pemanasan tersebut berupa uap minyak yang dialirkan ke dasar menara melalui ini. Jadi uap minyak masuk ke sini ke dasar menara. Selanjutnya, uap minyak tersebut akan bergerak naik ke atas melewati pelat-pelat yang ada di dalam menara. Jadi, arahnya ke atas itu semakin menurun suhunya, hingga pada suhu tertentu sesuai dengan titik didihnya, uap minyak akan berubah menjadi zat cair. Jadi, proses pengubahan uap air, kan uap air itu berupa gas. Proses pengubahan uap air menjadi zat cair disebut kondensasi. Zat cair pada kondensasi itu disebut sebagai fraksi minyak. Jadi, proses yang terakhir yaitu proses
perubahan fraksi minyak bumi. Proses fraksi ini merupakan proses lanjutan. Jadi, proses fraksi dapat dikatakan juga sebagai proses konversi yang bertujuan untuk mengubah struktur fraksi minyak bumi menjadi struktur fraksi yang kita inginkan. Pada industri migas, konversi dapat diartikan sebagai proses penyusunan kembali struktur hidrokarbon. Proses konversi ini ada 4 jenis. Yang pertama itu perengkahan, yang kedua pengolahan, dan yang ketiga alkilasi, serta yang keempat yaitu cooking. Indikator yang kedua yaitu proses konversi minyak bumi. Jadi, seperti yang saya ucapkan tadi, proses konversi minyak bumi itu ada 4. Yang pertama perengkahan atau cracking. Perengkahan merupakan proses pemecahan molekul besar menjadi molekul-molekul kecil. Contohnya, fraksi minyak berat diubah menjadi fraksi bensin. Yang kedua yaitu proses penyusunan ulang atau reforming. Proses ini yaitu pengubahan struktur rantai lurus menjadi rantai bercabang. Contohnya, N-oktana diubah menjadi iso-oktana. Proses yang ketiga yaitu proses alkilasi. Alkilasi merupakan penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Jadi alkilasi ini merupakan antonim dari proses yang pertama tadi yaitu proses perengkahan. Contoh alkilasi yaitu butena dan propena bergabung menjadi heptana. Dan proses yang terakhir yaitu cooking. Cooking merupakan proses penggabungan fraksi residu padat menjadi fraksi minyak bakar dan hidrokarbon intermediat. Contohnya yaitu dalam proses ini menghasilkan kokus, digunakan sebagai elektrode untuk ekstraksi logam aluminium. Indikator yang ketiga yaitu produk hasil pengolahan minyak bumi. Jadi produk hasil pengolahan minyak bumi itu ada 6. Yang pertama adalah LPG, yang merupakan gas minyak bumi yang dicairkan. LPG ini dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam bahan bakar kompor rumah tangga. Dan yang kedua yaitu bensin. Bensin dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam bahan bakar untuk kendaraan seperti motor, mobil, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kerosin. Kerosin ini ada dua macam, yaitu minyak tanah dan aftir. Minyak tanah ini dulu digunakan sebagai bahan bakar untuk kompor minyak tanah rumah tangga. Dan aftir digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang. Dan yang keempat yaitu minyak solar. Minyak solar digunakan untuk bahan bakar mobil truk dan lain-lain. Dan kelima yaitu minyak pelumas dan aspal. Minyak pelumas ini lebih dikenal dengan sebutan oli mesin yang digunakan pada kendaraan bermesin. Dan produk yang terakhir yaitu bahan-bahan baku plastik dan bahan-bahan kimia. Contoh minyak bumi yang dijadikan sebagai bahan baku plastik seperti etena dan propena. Indikator yang keempat yaitu nilai-nilai oktan pada jenis bensin. Jadi jenis bensin di Indonesia ada 4 dan harganya berbeda-beda. Mengapa? Karena semakin tinggi harganya, semakin tinggi pula nilai bilangan oktannya. Semakin tinggi nilai bilangan oktan tersebut, maka semakin cepat kemampuan daya bakarnya. Jadi ada 4 jenis bensin. Yang pertama yaitu premium, nilai oktannya 80 sampai 88. Yang kedua pertalite, nilai oktannya 90 sampai 91. Yang ketiga pertamax, nilai oktannya 91 sampai 92. Dan yang keempat
yaitu Pertamax Plus yang nilai oktannya 95 sampai 98. Jenis Pertamax Plus disebut sebagai jenis bensin yang memiliki kualitas tertinggi karena jenis Pertamax Plus ini mempunyai nilai oktan yang paling tinggi disebabkan karena campuran isooktannya lebih dari atau sama dengan 95% dan heptananya lebih dari atau sama dengan 5%. Sehingga nilai oktannya berada di kisaran 95 sampai 98. Selanjutnya, indikator yang keempat yaitu dampak negatif dari produk hasil pengolahan minyak bumi. Dampak negatifnya ada 4. Yang pertama yaitu dampak partikulat. Partikulat atau particulate merupakan zat pencemaran padat maupun cair yang terdispersi di udara. Partikulat ini dapat berupa debu, jelaga, asap, abu, dan lain-lain. Contoh partikulat pada minyak solar yaitu sulfur. Sulfur itu merupakan zat pencemaran yang terdispersi di udara. Zat pencemaran ini dapat mengganggu saluran pernapasan dan sangat berbahaya pada manusia yang memiliki penyakit seperti penyakit paru-paru. Dampak yang kedua yaitu dampak logam timbal. Bensin yang dicampur dengan tel akan menghasilkan gas guan dan tentu saja mengandung logam timbal. Logam timbal itu sangat mudah masuk ke tubuh kita, hanya melalui saluran pernapasan seperti saluran pernapasan mulut atau bahkan hanya melalui kulit. Logam timbal ini disebut juga sebagai neurotoksin atau racun penyerang saraf yang tidak bisa dikeluarkan melalui metabolisme tubuh. Logam timbal sangat merugikan manusia seperti menurunkan kecerdasan, menghambat pertumbuhan, dapat mengurangi pemahaman dan pendengaran tentang bahasa, serta mengganggu konsentrasi anak. Tidak hanya itu, logam timbal juga dapat mengganggu fungsi ginjal dan dapat mengganggu fungsi paru-paru. Dampak negatif yang ketiga yaitu dampak CO atau karbonmonoksida. Gas karbonmonoksida dihasilkan dari adanya pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. Yang menyebabkan pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna adalah kurangnya jumlah oksigen. Contohnya asap kendaraan. Asap kendaraan merupakan sumber utama bagi karbon monoksida, khususnya di perkotaan. Karbon monoksida bersifat racun yang menyebabkan berkurangnya jumlah berat janin, meningkatnya jumlah kematian bayi, serta dapat menimbulkan kerusakan pada otak. Dampak yang terakhir yaitu dampak ozon. Ozon merupakan gas yang sangat berbau dan beracun. Ozon dapat timbul jika adanya percikan-percikan listrik yang melintas dalam oksigen. Adanya ozon dapat diketahui dengan aroma atau bau yang dihasilkan dari mesin-mesin bertenaga listrik. Ozon dapat berbahaya bagi kesehatan, khususnya pada saluran pernapasan seperti penyakit asma. Indikator selanjutnya yaitu cara mengatasi dampak dari penggunaan produk minyak bumi. Jadi cara mengatasinya ada 5. Yang pertama yaitu penggunaan bensin bebas timbal. Para ilmuwan telah menemukan pengganti tel, diantaranya MTBE, yang fungsinya sama dengan tel. Namun, MTBE merupakan zat non-degradable atau sukar terurai dengan tanah. Selain itu, MTBE juga mempunyai sifat yang mirip dengan minyak, sehingga tidak terurai dengan air. Kedua yaitu memproduksi bioetanol sebagai pengganti bensin. Bioetanol adalah etanol yang diproduksi dari tumbuhan seperti air tebu. Bioetanol dapat dijadikan sebagai bahan bakar, baik secara murni maupun dicampur dengan bensin. Yang ketiga adalah memproduksi biodiesel sebagai pengganti solar. Jadi, biodiesel itu berasal dari tumbuhan atau dari hewan yang dicampur dengan metanol, sehingga menghasilkan minyak metil ester atau ME yang biasa disebut dengan biodiesel.
biodiesel yang diproduksi dari tumbuhan, misalnya minyak nabati yang berupa minyak jarak pagar, minyak kelapa, minyak kedelai, dan minyak kapok. Biodiesel ini bisa digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar, baik digunakan secara murni maupun dicampur dengan solar. Yang keempat yaitu mengembangkan mobil listrik. Mobil yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya, artinya mobil tersebut hanya dapat digunakan jika dialiri arus listrik, sehingga tidak mencemari lingkungan atau tidak mencemari udara karena tidak menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Dan yang kelima adalah mengembangkan mobil hibrida. Energi yang digunakan untuk menggerakkan mobil hibrida berasal dari penggabungan pembakaran internal yang sumber energinya BBM dan pembakaran listrik yang sumber energinya baterai, sehingga penggunaan BBM pada mobil hibrida relatif lebih hemat. Selain itu, mobil hibrida juga lebih ramah lingkungan kebanding dari mobil-mobil biasanya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan tentang materi minyak bumi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.